Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi kerangka konseptual sebagai legitimasi praktek akuntansi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hadita Korina. Nama saya Trimulyani. Nama saya Intan Nanda Felani. Apa sih kerangka konseptual itu? Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Oleh karena itu, penentuan tujuan laporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayasaan akuntansi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Pemakai dan kepentingannya. Kepentingan pemakai beragam tidak hanya antar kelompok pemakai, tetapi juga di dalam kelompok pemakai. Beragam kepentingan antara lain adalah pertanggungjawaban, kebermanfaatan keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya ekonomi, dan pengukuran kinerja entitas. Selanjutnya ada aspek sosial tujuan pelaporan. Sebagai teknologi pelaporan keuangan dalam suatu negara harus direkayasa, sehingga tujuan sosial dan ekonomi negara tercapai. Tujuan nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individualnya juga memaksimumkan tujuan negara. Tujuan negara yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan fungsional. Yang kedua, tujuan bersama. Perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Atas dasar aspek sosial, tujuan pelaporan keuangan dalam profesi akuntansi di Amerika mengalami semacam evolusi. Perkembangan terjadi karena pergeseran kesepakatan dalam hal siapa kelompok yang dituju, apa kepentingannya, dan seperti apa modal pengambilan keputusan yang digunakan. Yang pertama, tujuan versi Asobat. Yang kedua, tujuan versi APB nomor 4. Yang ketiga, tujuan versi Troubled Committee. Yang keempat, tujuan pelaporan keuangan FASB. Nah, selanjutnya ada konteks lingkungan tujuan pelaporan. FASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat steril atau immutable dari lingkungan penerapan pelaporan keuangan. Ini berarti bahwa tujuan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomi negara. Oleh karena itu, tujuan pelaporan harus dikembangkan atas dasar sifat kegiatan dan keputusan ekonomik yang para pemakai informasi terlihat di dalamnya. Karakteristik dan keterbatasan informasi. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang dapat disediakan. Karakteristik dan keterbatasan tersebut adalah bahwa informasi yang disediakan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Nah, yang pertama itu lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang kedua, lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan atau approximation daripada hasil perhitungan yang pasti. Nah, yang ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau historis. Nah, yang keempat itu hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Nah, yang kelima itu penyediaan dan penggunaan memerlukan kos sehingga mempertimbangkan kos manfaat dapat membatasi apa yang harus dilakukan. Fokus atau cakupan informasi. Pertimbangan atau penalaran FASB untuk memfokuskan pelaporan pada pelaporan keuangan umum diuraikan berikut ini. Yang pertama itu ada tujuan pelaporan didasarkan pada keperluan para pemakai eksternal yang tidak mempunyai otoritas untuk menentukan atau akses untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan, sehingga mereka harus menggantungkan diri pada informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada mereka. Nah, yang kedua itu tujuan laporan disusun atas dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan aliran kas yang menguntungkan merupakan fokus atau kepentingan umum atau bersama atau disebut juga common interest dari berbagai pemakai informasi. Yang ketiga, ada tujuan pelaporan berkaitan dengan penyedia informasi luas untuk melayani keputusan investasi dan kredit bukan hanya dengan informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk statement keuangan. Penalaran perumusan tujuan pelaporan versi FASB. Yang pertama, ada konteks lingkungan yang berisi mekanisme pasar, pasar modal, dan pemilikan pribadi. Yang kedua, ada karakteristik atau keterbatasan informasi yang berisi informasi badan usaha, aproksimasi, historis, salah satu sumber, dan kos manfaat. Yang ketiga, ada fokus atau cakupan informasi yang berisi pemakai eksternal, keputusan investasi dan kredit, dan penekanan pada pelaporan daripada. Nah, setelah dari 3 konteks tersebut, selanjutnya adalah pelaporan keuangan eksternal umum atau General Purpose External Financial Reporting. Selanjutnya ada fokus yang berisi investor dan kreditor. Dan selanjutnya itu ada tujuan pelaporan keuangan.
Tujuan pelaporan keuangan organisasi non-bisnis terdapat tujuan utama dan tujuan-tujuan spesifik. Nah, tujuan utamanya itu yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Tujuan-tujuan spesifiknya yang pertama, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain baik berjalan maupun potensial dalam menilai atau assessing jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuan untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut. Nah, yang kedua itu ada pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain baik berjalan maupun potensial dalam menilai atau assessing bagaimana para manajer organisasi non-bisnis telah melaksanakan tanggung jawab, kepengurusan dan aspek-aspek lain kerjanya. Nah, yang ketiga ada pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya kewajiban dan sumber daya aset bersih organisasi dan akibat-akibat dari transaksi kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas sumber daya tersebut. Klasifikasi organisasi dan jurisdiksi pelaporan keuangan yang tercantum di dalam bagan, semua organisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu bisnis profit dan non-bisnis atau non-profit. Nah, non-bisnis atau non-profit itu terbagi menjadi dua, yaitu non-kepemerintahan dan kepemerintahan. Nah, di dalam kepemerintahan itu terbagi menjadi dua, state atau lokal, dan federal. Saya Intan Tunanda Velani akan memaparkan materi mengenai karakteristik kualitatif akuntansi. Kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi erat kaitannya dengan masalah apakah informasi suatu objek bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak pemakai yang dituju. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut sebagai karakteristik kualitatif atau kualitas informasi akuntansi. Pertimbangan penentuan kebijakan akuntansi. Yang pertama, atas dasar tujuan pelaporan, apakah suatu informasi mengenai suatu objek perlu disediakan kepada para pemakai. Kemudian yang kedua, apakah manfaat informasi melebihi kos persediaan. Yang ketiga, apakah pemakai dapat mencerna informasi tersebut. Yang keempat, apakah pemakai akan menggunakan informasi tersebut. Yang kelima, apakah informasi tersebut dapat mempengaruhi suatu keputusan. Yang keenam, apakah dilaporkan via statement keuangan atau menggunakan media pelaporan yang lain. Nilai informasi. Suatu informasi dikatakan memiliki nilai atau kebermanfaatan keputusan apabila yang pertama, menambah pengetahuan si pembuat keputusan mengenai keputusannya di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terrealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Yang ketiga, mengubah keputusan atau perilaku para pemakai. Berikut merupakan hierarki kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, keterpahaman. Merupakan kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Dua faktor yang mempengaruhi yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. Yang kedua, ada kebermanfaatan keputusan. FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, keberpautan, merupakan kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai mudah dalam menentukan pilihannya. Keberpautan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nilai prediktif, merupakan kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas. Yang kedua, nilai balikan, merupakan kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu. Yang ketiga, ada ketepatwaktuan. Sebagai aspek pendukung keberpautan, merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Yang keempat, ada keterandalan, merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi itu benar atau valid. Keterandalan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, keterujian, merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedia sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan. Yang kedua, kenetralan, merupakan ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketakberbiasan dalam perlakuan akuntansi. Yang ketiga, ketepatan penyimbolan, merupakan kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau dideskripsi. Selanjutnya, keterbandingan,
merupakan kemampuan informasi untuk membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi. Yang terakhir ada materialitas, merupakan besar kecilnya atau magnitudo suatu penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi. Kemungkinan bahwa pertimbangan seorang yang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh oleh penghilangan atau pengabaian atau penyalahsajian informasi. Baik, selanjutnya ada elemen-elemen statement keuangan. Elemen-elemen spesifik penting sebagai berikut. Yang pertama itu ada aset atau assets. Yang kedua itu ada kewajiban atau liabilities. Yang ketiga itu ada ekuitas atau equities. Yang keempat itu ada investasi oleh pemilik atau investment by owners. Yang kelima itu ada distribusi ke pemilik atau distribution to owners. Yang keenam itu ada laba komprehensif atau comprehensive income. Yang ketujuh ada pendapatan atau revenues. Yang kedelapan ada biaya atau expense. Yang kesembilan ada untung atau gains. Yang kesepuluh ada rugi atau losses. Yang kesebelas ada aliran kas dari kegiatan operasi atau cash flows from operating activities. Yang kedua belas ada aliran kas kegiatan investasi atau cash flows from investing activities. Yang ketiga belas ada aliran kas dari kegiatan pendanaan atau cash flows from finance activities. Baik, slide selanjutnya ada perubahan posisi keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan dapat berubah akibat tiga hal, yaitu kejadian atau events, yang kedua keadaan atau circumstances, yang ketiga ada transaksi atau transaction. Lalu slide selanjutnya, pengukuran dan pengakuan. Pengukuran dan pengakuan adalah seperangkat penuh statement keuangan, biasanya disajikan secara komparatif dan terdiri atas statement laba rugi, statement perubahan ekuitas atau laba ditahan, neraca, dan statement aliran kas. Selanjutnya, pelaporan dan statement keuangan. Pelaporan keuangan harus dibedakan dengan statement keuangan. Statement keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Pengukuran dan pengakuan menentukan lingkup pelaporan keuangan yang wajib disajikan melalui seperangkat penuh statement keuangan atau wajib secara sempit atau spesifik. Kemudian selanjutnya seperangkat statement keuangan. Tujuan pelaporan, karakteristik kualitatif, dan elemen keuangan akan menentukan jenis statement apa saja yang membentuk seperangkat penuh statement keuangan. Lalu selanjutnya pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan dilekatkan pada suatu objek atau elemen atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk mempresentasi makna atau atribut. Selanjutnya ada pengakuan. Pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Selanjutnya ada nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Pengukuran sering dibedakan dengan penilaian karena perbedaan saat pengukuran. Penilaian sering digunakan untuk menunjuk pengukuran yang jumlah rupiahnya tidak dapat diamati melalui transaksi atau pasar. Selanjutnya pengertian dasar. Untuk memahami konsep-konsep dalam komponen rangka konseptual, perlu dipahami beberapa pengertian dasar yang terkandung dalam rangka ini. Slide selanjutnya yaitu saat pengukuran. Saat pengukuran terdapat dua saat penting, yaitu yang pertama pengukuran baru mulai adalah pengukuran dalam periode setelah pengakuan mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah bawaan atau carrying amount baru yang tidak berkaitan dengan jumlah rupiah sebelumnya atau misalnya cost history atau atribut pengukuran lain yang telah tercatat dalam sistem akuntansi. Yang selanjutnya itu pengukuran pada saat pengakuan mula-mula adalah pengukuran pada saat suatu elemen atau pos timbul dan dicatat pertama kali akibat transaksi, kejadian, atau suatu keadaan. Slide selanjutnya ada penentuan aliran kas masa datang. Penentuan aliran kas masa datang dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada taksiran atau estimate terbaik. Best estimate adalah jumlah rupiah tunggal yang paling boleh jadi atau most likely dalam suatu rentang beberapa jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Yang kedua ada aliran kas estimasian atau estimate cash flow adalah jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Beberapa atau kisar aliran kas estimasian menjadi komponen aliran kas harapan. Yang ketiga ada aliran kas harapan atau expect cash flow adalah gunggung
atau sum beberapa jumlah rupiah berbobot probabilitas atau probability wage amounts dalam suatu kisar jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada nilai sekarang aliran kas masa datang. Nilai sekarang aliran kas masa datang dibagi menjadi dua, yaitu nilai sekarang atau present value adalah pengukur sekarang aliran kas masuk atau kas keluar di masa mendatang, dan yang kedua ada nilai wajar aset atau kewajiban adalah suatu jumlah rupiah yang dengannya aset atau kewajiban dapat dibeli atau terjadi atau disepakati atau dijual atau dilunasi dalam suatu transaksi antara pihak yang berkehendak, yaitu bukan dari penjualan paksaan atau likuidasi. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai tujuan nilai sekarang dalam pengukuran. Tujuan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi adalah untuk menangkap atau merefleksi sedapat mungkin perbedaan ekonomi antara sehimpunan aliran kas masa mendatang dan untuk mengestimasi nilai wajar. Slide selanjutnya ada prinsip-prinsip umum. Yang pertama, sedapat-dapatnya aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi asumsi-asumsi tentang dan kepastian masa datang yang dipertimbangkan dalam memutuskan apakah memperoleh atau tidak suatu aset atau sekelompok aset dalam suatu transaksi tunai yang bebas. Yang kedua, tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskan aliran kas harus merefleksi asumsi-asumsi yang konsisten dengan asumsi-asumsi yang melekat pada aliran kas estimasian agar pengaruh asumsi tidak berganda atau terabaikan. Yang ketiga, ada aliran kas estimasian dan tingkat bunga yang bebas dari bias dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset atau kewajiban yang bersangkutan. Yang keempat, ada aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi kisar mungkin terjadi atau possible outcomes daripada jumlah rupiah tunggal paling boleh jadi minimum atau maksimum. Selanjutnya ada manfaat dan keterbatasan model. Sebagai suatu model, rangka konseptual memiliki manfaat sebagai sumber acuan yang untuk mengembangkan hal yang sama untuk lingkungan atau negara yang lain. Selanjutnya ada transfer teknologi, yaitu dapat diartikan sebagai transfer proses penalaran dan rekayasaan untuk menghasilkan produk yang paling efektif untuk mencapai tujuan fungsional akuntansi negara sasaran. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga materi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.